Jadi syarat yang pertama Bu, Pak, kalau kita ingin diri ini betul-betul serius untuk mencari surga Pak, apa tindakan yang pertama yang harus kita kerjakan? Mengenal Allah. Kadang banyak dari kita belum kenal sama Allah. Kadang banyak dari kita Bu, Pak, mohon maaf jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak dari kita yang sholat, kita bingung, kita sholat ini nyembah siapa? Banyak yang dari kita itu sholat hanya ikut-ikutan. Sholat hanya biar tidak dikatai oleh tetangga. Atau banyak di antara kita sholat mungkin hanya menghadap tulisan kaligrafi Allah saja. Tapi kita belum kenal siapa Allah sebenarnya. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka kita harus pelajari betul makna la ilaha illallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah bahwasanya Allah itu, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak kita sembah kecuali Allah. Maka kita harus tahu betul makna ilah di sini. Kan la ilaha illallah, ya. Para ulama mengatakan, Bu, Pak, kalimat la ilaha illallah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah nafyun, yang kedua adalah isbat. Nafyun itu apa? Peniadaan. La ilaha. Peniadaan. Maksudnya apa? Di muka bumi ini tidak ada yang patut kita sembah kecuali Allah. Itu menandakan peniadaan. Ya. Saya tidak menerjemahkan tiada Tuhan. Ini kalau menurut pendapat saya pribadi, Pak, Bu, Tuhan itu ya berbeda dengan ilah. Ilah ini kan bahasa Arab, sih. Kalau bahasa Indonesianya diterjemahkan tidak ada Tuhan. Kalau kita buka, Bu, Pak, Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, makna dari Tuhan itu, Pak, raja di antara para raja. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya raja, tak ada yang menandinginya. Nah, ini kita harus paham betul. Maka ilah itu sebenarnya tidak pantas diterjemahkan Tuhan. Terjemahkanlah ilah itu sebagaimana apa? Semestinya. Terjemahkanlah ilah itu sebagaimana Allah cintai dengan nama-namanya. Makanya ilah itu, Pak, Bu, menerjemahkannya enaknya apa, Bu? Menggunakan asma Allah. Allah sudah sebut nama-namanya yang mulia di dalam Quran. Maka tidak ada yang pantas, lebih pantas menerjemahkan ilah itu adalah dengan asma'nya. Ya. Di dalam sebuah riwayat, nama yang paling Allah cintai itu apa, Bu? Allah. Jadi Allah itu salah satu nama dari namanya. Maka panggillah dia dengan nama Allah, kata Rasulullah. Jadi kalau kita menerjemahkan dalam Al-Quran, kata-kata Tuhan itu lebih bagus kita terjemahkan Allah. Kalau enggak Rob, ya. Ini masuk dalam akidah, Pak. Ini masuk ke dalam hal fundamental yang harus kita yakini betul. Ada kajian akidah di sini, Mas? Hah? Kajian akidah di Al-Alimun ada? Diadakan coba. Panji Ustaz Faiz Barajar. Atau ustaz yang lain. Penting masalah akidah ini. Sekarang ini kita sudah mulai luntur makna la ilaha illallah ini. Ilah itu, Pak, yang pertama, ini kita catat. Makna ilah yang pertama adalah jelas tadi. Ma'bud, yang disembah. Maka tidak ada satupun di muka bumi ini yang kita jadikan sesembahan kecuali Allah. Maka kalau kita sudah mengatakan la ilaha illallah, kita tidak boleh lagi percaya kepada hal-hal yang nyeleneh. Tidak boleh lagi yakin kepada dukun. Tidak boleh percaya dengan si Samsudin. Siapa Samsudin, Ibu, Pak? Samsudin kenal ya, Pak, Bu? Si Udin yang suka merokok itu Samsudin. Samsudin. Udin yang suka merokok, Samsu, tambah Udin ya Samsudin namanya. Kerjaannya yang ngerokok tok ngapusi orang. Bukan Samsudin yang lain, Samsudin yang di TV itu ya maksud saya. Yang sedang viral saat ini.
Udah jelas-jelas ketok ngapusinya masih mencoba membela diri. Ya, jadi benar apa kata para ulama, orang yang bodoh itu Pak, Bu, orang yang goblok itu apa? Merasa dirinya tidak goblok. Orang yang goblok itu wes jelas-jelas ketahuan goblok tapi dia masih pede dia ndak goblok. Nah, ini orang goblok. Wes jelas-jelas ketahuan ngapusine masih sok-sok dia itu tidak ngapusi. Nah, ini kan orang jahil dalam bahasa Arab. Maka kalau kita sudah meyakini la ilaha illallah Pak Bu, kita ndak usah ikut-ikutan tawas sama kerbau bule itu. Siapa kerbau bule itu Pak? Yang baru mati kemarin dikuburin itu. Ada satu kerbunya mati dimakamkan. Alhamdulillah dalam hati saya. Mati satu kesyirikan lagi. Kalau kita sudah yakin la ilaha illallah Bu, tainya gak usah kita perebutin Bu. Tai kerbu masa diambil diamin ke muka biar cantik. Ya Allah. Ibu mau tahu rahasia cantik Ibu? Nah, saya kasih tahu Bu, treatment. Dulu sudah pernah kita bahas di masjid ini. Kalau ibu mau cantik luar dalam Bu, suami mandang tuh enak, sejuk, ya. Apa kata sahabat Utsman bin Affan? Perbanyak amalan rahasia yang tersembunyi. Itu kan pembahasan kita beberapa bulan yang lalu, Jik. Kita kerjakan satu amalan rahasia saja, yang mana orang lain tak tahu, hanya diri kita dan Allah yang tahu. Kita istiqomah, kita konsisten, insya Allah. Apa kata sahabat Utsman bin Affan? Itu akan Allah tampakkan dari air wajah kita. Jadi dosa boros-boros buat skincare Bu. Ya, treatment itu boleh. Hanya coba kita lebih berfokus apa? Amalan kita ini. Kalau kita punya amalan rahasia yang baik, kita istiqomah, tidak kita bocorkan, insya Allah Allah akan tunjukkan melalui apa? Wajah kita yang berseri. Ya. Itu yang pertama makna la ilaha illallah Pak. Apa tadi? Sesembahan. Yang kedua makna ilah itu kata para ulama adalah ya, yang dimintai pertolongan. Kita sering dalam surah Al-Fatihah baca nih, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Maka kalau kita sudah mengatakan la ilaha illallah, jangan minta tolong sama yang lain. Jangan minta tolong sama Samsudin. Jangan minta tolong sama dukun. Jangan minta tolong sama apa lagi Pak? Paranormal yang katanya minta tolong itu sama Allah, bukan sama yang lain. Perbanyak doa sama Allah, perbanyak munajat sama Allah. Ini kita baru mengenal Allah. Tapi kalau kita minta kepada selain Allah, kita belum kenal sama Allah. Mana ilah yang kedua, kita persingkat. Mana ilah yang ketiga apa? Setelah yang disembah, yang dimintai pertolongan, yang ditakuti. Maka kalau kita sudah mengatakan la ilaha illallah Bu Pak, tidak ada satupun yang kita takuti kecuali Allah. Apalah nama virus corona lah, korone lah, omikron lah apa, betul ada virusnya, tapi jangan terlalu takut berlebihan. Ya, takut itu hanya pada Allah. Yakinlah bahwasanya Allah yang sudah menentukan ajal kita. Yakinlah Allah yang sudah menentukan kita ini sehat dan sembuh. Mintanya sama Allah, takutnya sama Allah. Yang keempat, makna ilah berikutnya adalah yang dipatuhi. Satu-satunya yang kita patuhi hanya Allah, tidak ada yang lain. Maka Bu, kalau Bapak merintahkan sesuatu yang maksiat, maka wajib ditinggalkan. Tapi ketika Bapak memerintahkan kepada hal yang baik, wajib ditaati. Bu, ngapainlah pakai jilbab Bu, rambutmu apik Bu, nggak usah pakai jilbab, nggak usah taati Bu. Tetap pakai jilbab. Tapi kalau Bapak suruh Bu, ngapain toh di rumah nonton turu, soalnya loh pergi pengajian, nah ikuti. Jadi kalau tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah, yang disembah, yang dimintai pertolongan, yang ditakuti, apalagi tadi Pak? Yang dipatuhi. Yang kelima, yang dicintai. Maka cinta berlebihan kepada makhluk itu bisa jatuh kepada kesyirikan Bu Pak. Bapak terlalu cinta terhadap istri, itu bisa salah nanti.
Maka mencintai seseorang itu jangan terlalu berlebihan. Cinta kepada anak boleh, tapi jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah. Cinta kepada Allah itu nomor 1. Nomor 2 cinta kepada Rasulullah. Nomor 3 cinta kepada orang tua. Nah, nomor 4 ini baru dibagi-bagi cintanya. Seorang mukmin itu cinta pertama itu Allah, Pak. Ketika kita sudah cinta, maka kita akan melakukan apapun untuk orang yang kita cintai. Itu sudah fitrahnya manusia. Maka ketika kita sudah cinta kepada Allah, kita mengatakan la ilaha illallah, cinta kita cuma sama Allah. Mati pun kita rela untuk Allah. Ini setidaknya 5 makna ilah yang harus kita pahami betul. Kalau kita paham, insya Allah kita betul-betul mengenal Allah. Apa kata Wahab bin Munabih? Wahab bin Munabih ini Pak, salah seorang kibarul ulama pada masa tabi'in. Suatu masa dia ditanya sama muridnya, wahai Wahab, wahai guruku, wahai syekh, bukankah Rasulullah mengatakan la ilaha illallah itu kuncinya surga? Betul, kata Wahab bin Munabih. Tapi kamu tahu nggak yang namanya kunci? Pak, tahu yang namanya kunci, Pak? Kunci itu ada geriginya, ya. Kunci itu ada gigi-giginya, ya. Kunci nggak mungkin polos, ya. Kalau kunci polos nggak mungkin bisa buka pintu. Begitu juga kata Wahab bin Munabih, la ilaha illallah itu kunci, tapi ada gigi-giginya. Gigi-giginya inilah syaratnya. Bagaimana kita bisa membuka surga kalau kuncinya ini polos, nggak ada geriginya? Apa syarat-syaratnya la ilaha illallah? Tadi yang pertama, mengenal Allah. Syarat yang kedua kata beliau apa? Yaitu mempercayai, mengimani bahwasanya la ilaha illallah itu benar. Syarat yang ketiga apa? Menerima aturan-aturan syariat yang telah Allah turunkan kepada kita. Menerima ini pakai hati dan juga pakai lisan. Ya, apa syariat-syariat Allah? Sholat, ya Pak. Maka kita terima. Kemudian apa lagi? Puasa Ramadan itu syariat Allah. Zakat, haji, ya, kurban, umroh, poligami. Ya ibu langsung nih. Santai Bu, saya nggak suruh ibu-ibu poligami. Poligami itu Bu syariat yang ada syaratnya. Jadi nggak semua orang bisa poligami, ya Bu. Tapi kita Bu, saya tekankan betul-betul, kita harus menerima poligami. Karena itu apa? Syariat. Urusan mengerjakan itu urusan kemampuan. Maka ibu-ibu nanti kalau bapaknya bilang, Bu, kata Ustaz Ridwan, poligami itu syariat loh Bu. Oh kok aku nggak mampu, maka nggak apa-apa. La ikraha fiddin. Tapi jangan sampai kita menolak poligami. Hati-hati ini. Kalau kita sudah menolak syariat, maka la ilaha illallah kita belum jujur. Ini saya tekankan betul-betul karena ibu-ibu banyak yang alergi poligami. Makanya saya bilang kepada ibu-ibu semua jamaah saya, poligami itu syariat, harus kita terima dulu. Urusan mengerjakannya kita belum mampu. Nah, seperti itu. Urusan mengerjanya kita belum mampu. Itu syariat, harus kita terima, tidak boleh kita tolak. Tolak poligami, bisa kafir nanti kita, Bu. Ini perihal akidah, penting. Syariat-syariat Allah itu tidak boleh kita tolak, harus kita terima. Kalau kita mengatakan la ilaha illallah, berat Ustaz, jelas berat. Kalau nggak berat bukan syariat namanya. Kalau nggak berat bukan syariat namanya. Apa itu? Nafsu. Nafsu itu mudah Bu, ringan, enak-enak saja. Tapi yang nama syariat harus berat. Sepakat ya Bu? Bu, diam. Sepakat ya Bu? Terima dulu Bu. Urusannya nanti mengerjakan kose. Ah, itu boleh. Saya belum kuat Pak, jangan paksa poligami. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ibu menolak, nggak mau poligami. Nah, itu keliru. Syariat Allah semuanya harus kita terima. Bapak-bapak juga demikian. Syariat poligami itu ada syaratnya Pak. Nggak enak, nggak segampang main nikah-nikah saja. Ada syaratnya. Kalau kita tak mampu, jangan paksa poligami, satu saja Pak. Kemarin sudah kita sebut di Masjid Barokah, Mushola Barokah. Syarat yang pertama apa? Kudu sugih. Kata almarhum Ustaz Tri Asmoro itu kalau mau poligami Pak, minimal pendapatan berapa? 50 juta sebulan. Wes kalau bapak-bapak yang pendapatannya di bawah itu, wes nggak usah mimpi poligami.